Tunggu dulu, membaca. Tunggu dulu. Saya sholat 2 rakaat. Begitu dia sholat 2 rakaat, dicabut orang panah itu. Dia tenang aja. Selesai sholat, baru dia ribut. Kenapa tidak kalian cabut anak panah tadi? Sahabat terkejut, udah dicabut, udah mau tengok pada. Baru sahabat bilang, itulah engkau termasuk orang yang khusyuk dalam sholat. Anak panah kena ke tulang paha, dicabut, tidak terasa sama dia. Kita sedang sholat, digigit semut, digigit nyamuk, kalua sile tuwo tentu mainan. Untuk khusyuk dalam sholat itu tentu banyak cara. Tapi induk daripada semuanya itu adalah ikhlas. Maka menurut mazhab Syafi'i, niat itu penting sekali. Sehebat apapun kita sholat, tapi kalau tidak dimulai dengan keikhlasan, tidak jadi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu membagi ibadah dengan 2 hal. Ada orang beribadah lil ta'ah, ada orang beribadah lil mahabbah. Ada orang beribadah karena ketaatan, bagus itu, bagus. Tapi ada yang lebih tinggi, orang beribadah lil mahabbah, karena cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dicintai Allah, pada pengajian yang lalu kita sudah membicarakan surah Al-Mu'minun, baru sampai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ciri pertamanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Kita sudah ceritakan kemarin bahwa andai kata qad sesudahnya fi'lul madhi, maka dia bermakna takkid. Kalau qad sesudahnya fi'lul mudhari, biasanya bermakna kadang-kadang, sometimes. Dalam ayat ini, sesudah qad itu fi'lul madhi, aflaha yuflih, muflih, jamaknya muflihun. Beberapa waktu yang lalu di suatu acara saya duduk di sebelah wali kota Pekanbaru, muflihun. Sambil bergurau saya tanya dengan dia, Bapak tahu enggak berapa banyak kata-kata muflihun dalam Al-Quran? Geleng kepala dia. Mau saya jawab, tapi karena deal-dealnya belum selesai, tidak jadi. Jadi itu lebih dari 45 kali itu kata-kata muflihun itu diulang-ulang dalam Al-Quran itu. Luar biasa. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini jaminan Allah. Kalau Allah menjamin, maka everything is okay.
Tidak akan ada satu kekuatan yang bisa menghalangi kehendak Allah. Dan tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi jaminan Allah. Kalau bapak-bapak punya proyek di Masjid Al-Furqan, lalu ketua masjid sudah menjamin, kira-kira ada lagi masalah? Kalau ada kritik ya biasalah, tapi kalau kata ketua masjid, oke, selesai. Atau bapak-bapak punya proyek di provinsi, gubernur bilang oke. Yakin tidak bapak-bapak proyek bapak-bapak oke? Oke. Udah gubernur yang jamin. Bapak-bapak dapat proyek bikin perumahan di IKN misalnya, presiden bilang oke, kira-kira macam mana itu? Ganti presiden. Ini yang menjamin bukan ketua masjid, bukan gubernur, bukan presiden, tapi Tuhannya ketua masjid, Tuhannya gubernur, dan Tuhannya presiden. Masih ragu kita ya? Kalau kita ragu, berarti memang iman kita yang tidak pakai namanya itu. Ada something wrong dalam keimanan kita. Dan ini Allah yang menjamin. Qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung orang yang beriman itu. Saya tadi agak terlambat kemarin. Rakaat pertama saya sampai, terkejut juga. Oh, banyak sekali pasir tanah di depan. Saya pikir Masjid Al-Furqan mau bikin perang Khandaq gitu. Jadi sungguh beruntung, pasti beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang di dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pernah kita ceritakan dulu. La ilaha illallah itu paling tidak bisa dimaknai dengan 4 makna. Yang pertama, la ma'bud illallah. Nggak ada dia punya niat untuk menyembah selain Allah. Sebab hanya Allah lah satu-satunya yang layak disembah. La ilaha illallah dengan makna la maksud illallah. Ultimate goal, tujuan terakhirnya itu hanya mencari keredaan Allah. Apalagi yang dicari di dunia ini tidak ada. Sebanyak apa kita mengumpulkan harta, kalau tidak dipersiapkan untuk Allah ya sia-sia. Tadi mantan ketua masjid kita mana Pak apa tadi? Dia cerita dengan saya. Dia meninggal tulang jari mati ya. Sama-sama kerja dengan beliau di PT PN 5 itu. Banyak sawitnya itu. Saya pun banyak dibantunya. Tapi ketika dia meninggal saya tengok apa yang dibawanya, tidak ada juga. Tapi biasanya cara Allah memberitahu kepada kita bahwa kita akan meninggal, itu kawan dekat kita sudah meninggal itu. Jadi hati-hati Pak ya. Jadi semua kita akan meninggal juga. Jadi itu yang paling penting itu. Tidak ada itu. Oleh karena itu kita ultimate goal, tujuan terakhir kita itu harus jelas bahwa apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah untuk mencari keredaan Allah. Yang berikutnya la ilaha illallah bermakna la matlub illallah. Tidak ada yang kita cari terkecuali hanya yang diridhai oleh Allah. Apa yang kita cari di dunia ini? Tujuan akhirnya harus mencari keredaan Allah.
jadi dokter kita, ya, cari keredaan Allah. Jadi pedagang kita, cari keredaan Allah. Kalau itu sudah muncul, maka kita tidak akan berlayar tanpa kompas. Orang banyak yang bingung menghadapi kehidupan sebab tujuannya tidak jelas, dan cara mencapai tujuan itu pun tidak jelas. Maka lahirlah kelompok-kelompok aneh di barat itu yang punya falsafah sangat hedonisme. Life just for fun. Hidup ini hanya untuk bersenang-senang. Bersenang-senang. Di Italia itu ada satu pulau, supaya orang bersenang-senang, semua yang masuk pulau itu harus bertelanjang bulannya. Disitulah baru saya tahu, sejahat-jahat Nyi Roro Kidul itu masih pakai kembang juga dia itu. Orang di barat udah nggak pakai pakaian lagi, macam mana itu? Tapi begitulah manusia. Kalau bapak-bapak baca buku bagus itu, saya tengok di apa dijual itu, di Zanafa dijual buku itu, buku karangan Hamka, 4 bulan di Amerika. Tahun 50-an Hamka itu diundang oleh pemerintah Amerika melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaannya untuk keliling-keliling di Amerika selama 4 bulan. Dia pun ke Amerika lah selama 4 bulan itu. Dan selama 4 bulan di Amerika itu dia bikin buku, judul bukunya 4 bulan di Amerika. Dan buku itu murah, sekitar 50 ribuan. Saya beli di Zanafa. Mungkin di tempat lain ada lah. Jadi kata Amerika, kata Hamka itu, ketika dia berjalan-jalan di San Francisco, di mana-mana, sampailah dia ke tepi-tepi pantai, dia terkejut. Di kampung saya di Maninjau katanya, orang yang tidak berpakaian itu biasanya orang yang kurang berakal. Tapi di negara maju seperti Amerika, di pantai-pantai itu orang yang tidak berpakaian justru orang yang berakal. Ternyata orang yang tidak berakal di kampung saya lebih berakal dari orang berakal di negeri ini. Wow. Jadi bagus sekali Hamka menceritakannya itu. Dan yang terakhir, la ilaha illallah itu bermakna la maujud illallah. Tidak ada yang ada ini terkecuali hanya Allah. Itu kalau dipahami secara falsafi bisa bahaya itu. Tapi kalau dipahami secara syar'i, intinya adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Tak ada apa-apa itu terkecuali kekuasaan Allah semua ini. Kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya kekuatan. Kalaulah kita ini punya kekuatan, saya tidak ingin itu. Rambut saya ini sudah mulai putih, tidak ingin saya ini. Ya. Maka istri saya bawa istri saya itu pernah bilang, udah mulai berubah ya. Saya bilang penyebab laki-laki berubah itu 2. Yang pertama, tanda kita sudah lama hidup, saya bilang. Yang kedua, karena sakit kepala nengok perangai istri, saya bilang. Setelah itu dia nggak nanya-nanya lagi. Jadi qad aflahal mu'minun, pasti beruntung orang yang beriman. Orang yang betul-betul di hatinya itu hanya ada Allah, dan dia melakukan segala sesuatu karena mencari keredaan Allah. Dicintainya istrinya karena mencari keredaan Allah. Disayanginya suaminya karena mencari keredaan Allah. Dibantunya Masjid Al-Furqan karena mau ada renovasi, itu semata-mata karena mencari keredaan Allah. Karena tidak ada yang ada ini terkecuali itu semua karena Allah. Kita teruskan.
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Ciri-ciri pertama, the first indicator bagi orang yang beriman itu adalah mereka khusyuk dalam sholat. Oh, ini yang paling berat sekali. Saya rasakan itu berat sekali. Makanya Allah sendiri menyatakan berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan sholat itu sangat berat itu, terkecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu tidak ada kaitan dengan pendidikan. Jangan bapak-bapak pikir para profesor itu lebih khusyuk sholatnya daripada bapak-bapak yang tidak kuliah gitu. Belum ada itu. Sebab khusyuk itu masalah hati, bukan masalah akal. Profesor itu betul dia berhasil dari segi akademik. Sebab kalau mengambil istilah orang Minang, manusia ini sukses hanya karena dua hal. Yang pertama akademik, yang kedua demi akal. Kalau akademi jelaslah S1, S2, S3. Tapi yang kedua ini yang lebih hebat, bukan akademi, tapi demi akal. Ada orang mage datang ke kantor saya, udah tua. Saya manggil dia ayah. Ustaz, ngopi awaknya. Jadi nggak sibuk Ustaz. Kalau ayah yang nelpon nggak sibuk aku. Hamba datang ke kampus gini jadi. Datang dia ke kampus. Sampai di kampus minum kita jadi. Jadi saya bawalah mobil dinas. Karena saya sedang di kantor. Saya bilang dengan supir lah, kita bawa orang tua ini ngopi, saya bilang. Kalau enggak nanti dibakarnya kampus kita ini susah. Memakai orang kampung ini kan bagak-bagak. Bawa lah gitu kan. Jadi kalau jadi rektor itu harus S3, Ustadz Iyo bekerja. Jadi baru S3 baru bisa naik Fortuner macam Iko. Ya, Iko baru auto rektor harus S3. Jalan aja. Ambo sekolah sampai kelas 5 SD-nya Ustaz. Di rumah ada 3 Fortuner itu. Lama berteman kan. Awak naik Fortuner de akademi, Inyo punya Fortuner de demi akal. Di jan baga mana dan bangga mana di awak punya otoranca, orang lebih banyak dan punya orang berserak di rumah. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk salat itu paling berat. Luar biasa beratnya. Tapi kalau sudah sampai pada level itu baru terasa indahnya. Indah. Jadi berkejar-kejarlah bisa mendapatkan sholat yang khusyuk tadi. Menurut sejarah, sahabat yang paling khusyuk sholatnya itu konon kabarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Karena dia sholat, karena dia berperang, dipanah orang kakinya itu. Kena panah itu ke tulang. Harus dicabut kalau ada infeksi. Zaman itu belum ada antibiotik. Kalau sudah infeksi, ya kain kapan obatnya itu. Harus dicabut. Tapi mencabutnya kan sakit, itu namanya panah. Dicabut undi sakit, tidak tahu kan. Dipaksa undi tidak tahu dia apa. Macam mana cara keluar ini? Tunggu. Sholat saya dulu. Tunggu sholat saya dulu. Kalau bahasa Bukit Tingginya, becah. Bahasa Bukit Tinggi itu agak lain itu, becah. Kurani. Tahu Kurani kan? Itu agak berat bahasanya. Itu orang Prancis pun tidak paham. Tunggu dulu.
membeca. Saya sholat 2 rakaat. Begitu dia sholat 2 rakaat, dicabut orang panah itu. Dia tenang aja. Selesai sholat, baru dia ribut. Kenapa tidak kalian cabut anak panah tadi? Sahabat terkejut, udah dicabut, kita mau tengok pada Allah. Baru sahabat bilang, itulah engkau termasuk orang yang khusyuk dalam sholat. Anak panah kena ke tulang paha, dicabut, tidak terasa sama dia. Kita sedang sholat, digigit semut, digigit nyamuk, kalua sile tuo tuh mailah. Begitulah beda kita dengan dia itu. Oh canggih, fokus betul. Tapi itu pun Ali pernah gagal ketika Rasul menguji siapa di antara kalian yang betul-betul bisa khusyuk sholatnya. Kalau bisa, ku hadiahkan serbanku ini. Harga serban itu berapa? Tapi ini serban Rasulullah. Saya kata Ali, cobalah. Tapi jujur ya, 2 rakaat. Ketika salam, tanya Nabi, khusyuk sholat tadi? Enggak. Kenapa enggak? Terakhir sebelum salam, teringat juga aku serban yang akan kau hadiahkan kepada aku. Kalau Ali bin Abi Thalib saja susah mau khusyuk itu, apalagi Alibaba kan macam-macam. Itu yang paling berat, yang paling berat. Tapi memang harus diupayakan. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali Zainal Abidin itu cicit Rasulullah, cucu dari Abu Thalib, dari Ali bin Abi Thalib itu. Dia itu pernah sholat malam, rumahnya terbakar, dia tetap sholat. Para jiran sibuk menghapu apa itu, memadamkan api. Ketika api padam, dia masih sujud juga dalam sholatnya. Tidak lari sujudnya. Selesai dia sholat, orang bertanya, tidak nampak Anda api yang begitu besar? Tidak. Kenapa? Sebab aku melihat ada api yang jauh lebih besar daripada itu. Api apa itu? Neraka. Jadi karena hatinya itu takut kepada neraka, maka api yang ada di dunia itu small matter, masalah kecil itu. Jadi susah betul khusyuk itu. Untuk bisa khusyuk seperti Ali tadi, itu berat itu. Bahkan sholat yang khusyuk itu, ketenangan jiwa yang hebat itu bisa membuat kita fana, tidak terasa lagi dengan apa yang di luar kita itu. Maka bagi saya sangat rasional itu ketika saya tengok apa namanya itu di YouTube ya, di berita-berita, banyak orang-orang Palestina yang di Gaza itu, yang diblokade oleh Israel laknatullah itu, sehingga rumah sakit hancur, bius tidak ada, sementara banyak orang yang harus dioperasi tanpa bius. Maka ketika dokter mau mengoperasi, memakai bius ilahiyah, apa itu? Disuruh membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan anak-anak itu dibacanya itu, disitulah dijahit dia, tidak terasa pula dengan dia. Bagi saya itu sesuatu yang wajar saja. Ketika pemikiran sudah sampai kepada Allah, maka apa yang terjadi di alam ini kecil-kecil dan tidak lagi berarti. Jadi khusyuk itu sangat
berat. Dan ini sudah kita ceritakan kemarin. Kita teruskan. Kita mulai ayat yang baru. Oh, ini pertanyaan yang bagus. Untuk khusyuk dalam sholat itu tentu banyak cara. Tapi induk daripada semuanya itu adalah ikhlas. Maka menurut mazhab Syafi'i, niat itu penting sekali. Sehebat apapun kita sholat, tapi kalau tidak dimulai dengan keikhlasan, tidak jadi. Ikhlas. Maka saya ceritakan 2 minggu yang lalu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu membagi ibadah dengan 2 hal. Ada orang beribadah lil ta'ah, ada orang beribadah lil mahabbah. Ada orang beribadah karena ketaatan, bagus itu, bagus. Tapi ada yang lebih tinggi. Orang beribadah lil mahabbah, karena cinta. Oh, itu yang paling tinggi. Orang yang beribadah karena mahabbah, karena cinta, maka dia tidak lagi menganggap sholat itu kebutuhan, sholat itu kewajiban. Tapi dia sudah sampai pada level sholat itu adalah kewajiban, sholat itu kebutuhan, tidak lagi kewajiban. Bagaimana dia takut tidak bisa bernapas, begitulah dia takut kalau tidak sholat. Karena napas itu adalah kebutuhan. Jadi kalau sudah sampai pada level itu, wah, kemungkinan khusyuk itu sangat tinggi. Saya dulu pernah menceritakan itu ketika saya sekolah di Tawalib Padang Panjang. Azan asar bergema, baru azan. Amai-amai yang jual kerupuk pitalah itu sudah mulai menutup dagangannya. Saya datang, mai beli kerupuk pitalah 5 rupiah. 500 waktu itu, oh banyak itu. Sebab nasi ramas pun masih 400 rupiah satu apa, mau dibawa ke asrama. 250 mah. Baik, kalau lama sembahyang dulu. Masih azan baru makan, masih azan baru main. Kami lagi 2 ti, bagi piti sama-sama waktu masjid kakek dari pasar Padang Panjang. Apa kata amai-amai itu? Oh deyu, nggak tahu anggaran sholat itu rupanya. Mak-mak itu penjual kerupuk itu, apalah pendidikannya. Tapi sampai keluar dari kata-katanya, oh deyu, nggak tentu diwaang ampunan sholat itu. Waktu itu saya bilang, betili-tili ya mak orang tanya. Tapi sekarang baru saya sadar, bukan dia yang betili-tili, saya yang tili sebetulnya. Sampai ke level yang tertinggi dia sudah memahami hakikat sholat. Azan itu bagi dia bukan sekedar azan, itu panggilan seorang kekasih untuk kekasih yang dicintainya agar bisa cepat bertemu. Kalau udah sampai pada level seperti itu, pasti kita rindu mendengar suara azan. Seperti bapak-bapak rindu ketika pagi-pagi istri bapak-bapak akan memanggil bapak-bapak yang besti, bangunlah. Wah, rindu kita itu. Saya waktu kecil dulu, ibu saya itu sering membangunkan subuh itu. Bangunlah nak, Intan Permata, bangunlah. Waktu itu kita marah, tapi sekarang terasa indah. Waduh, sayang makna dah tinggal. Kalau dulu itulah cara dia membangunkan itu. Jadi kalau kita sudah menyadari sholat itu bertemu seorang kekasih dengan kekasih, bertemunya antara asyik dan maksud, antara habib dan mahbub, antara khalik dan makhluk, maka panggilan azan itu tidak lagi ke telinga tapi ke jiwa itu. Ke jiwa perginya.
seorang kekasih memanggil kekasihnya. Itulah azan itu. Makanya ahli-ahli sufi paling takut ke masjid sesudah azan, paling takut itu. Ditanya orang kepada seorang ahli sufi, belum lagi azan, kenapa sampai ke masjid? Apa katanya? Kalian tahu dah apa itu azan? Azan itu mengingatkan orang yang lalai dan lupa agar dia pergi sholat. Kalau aku pergi sesudah azan, berarti aku termasuk orang yang lalai dan lupa. Agar aku tidak masuk orang lalai dan lupa, aku ke masjid sebelum terdengar suara azan. Oh begitu orang sufi. Kalau kita tak sampai ke masjid ketika imam menjelang membaca salam kan. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.